kepemimpinan ini adalah tabiat, kebiasaan yang ada pada satu masyarakat. Kepada Allah dalam memahami apa yang disampaikan oleh Imam Muslimin sangat jelas kemarin, memang tidak ada konteks kekhilafahan secara jelas pengangkatannya, tetapi inilah menjadi sebuah kebiasaan satu masyarakat dari awal perjalanan sejarah mereka. Maka mengangkat seorang pemimpin berdasarkan kaidah usul. Kami tidak menyampaikan dalil-dalil secara ini, kaidah usul. Maka mengatakan mala yutimmu bihil wajib fahuwa wajib. Mengatakan tidak ada dalil tentang khilafah di Al-Quran, kalimat secara khusus, tetapi ada perintah namanya ketaatan. Dan ketaatan ini perintahnya sangat jelas, dan ini ajaran, kalau saya boleh mengatakan ajaran utama para nabi itu menjelaskan fattaqullaha wa ati'uni. Bertakwa kepada Allah, kemudian wa ati'uni, ini ada namanya garis komando, artinya ada garis kepemimpinan. Perintah wajib terhadapnya adalah wajib. Ini yang ditulis oleh seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi. Saat membicarakan tentang kepemimpinan, maka dalil yang digunakan adalah dalil wajib tentang ketaatan. Karena wajibnya taat, maka kepada siapa itu taat? Selain kepada Allah, kepada Rasul, dan juga ulil amri. Maka ketaatan ini di kalangan, kalau dikatakan ya dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini termasuk bagian dari urutan yang kelima yang menjadi sebuah kewajiban. Ini para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar 100 tahun yang lalu, di saat runtuhnya, dihapusnya sistem kepemimpinan sentral bagi umat Islam, wajar kalau mendapat reaksi, respon, emosi dari berbagai kalangan umat Islam. Kenapa? Tadi kepemimpinan ini sudah menjadi, di samping tadi dalil wajib, baik itu Al-Quran, baik itu As-Sunnah, baik itu ijma' para sahabat, kepemimpinan tunggal bagi umat Islam ini kurang lebih selama 1300 tahun sudah menjadi tradisi, kebiasaan umat Islam. Maka di saat kepemimpinan sentral ini lepas, dihapuskan di kalangan umat Islam, para ulama, para tokoh yang bergerak dalam pergerakan Islam, umat Islam sangat terkejut. Dan terbukti reaksi itu saat runtuhnya Turki Utsmani, yang kalau kita membaca sejarah, ya baik itu ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Tapi kalau kita membaca buku, para ikhwan juga membaca, ya ada buku ya seorang muakhirin kontemporer, ya itu Profesor Ahmad Salabi. Kemudian ada juga orang pianis yang para ikhwan itu pernah juga membaca, Yahudi Menggenggam Dunia, alias
lahu wara'a kulli jarimah. Orang Yahudi, ya Yahudi yang menganggap dunia bahwa faktor yang paling penting penyebab runtuhnya Turki Utsmani adalah ya gerakan yang kita kenal dengan Freemasonry, ya, Zionis yang dicetus oleh